Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi wa bin fidrani amin. Haddu syurbil muskiri, ya, hukuman bagi orang yang meminum minuman keras, ya, ini harus dipahami, ya, nanti konteksnya juga harus dipahami, tata caranya, ya. Jangan agama itu sasarannya maslahah, tapi ketika diterapkan kadang justru menimbulkan masalah karena kita tidak memahami konteksnya, ya, harus dipahami. Jangan senang. Hadus syurbil muskiri khamron kana au ghairahu arba'una jaldatan bisyurut alladhi sanad kuruha wa yajuzu ayazidal imam idza ra'a dzalika illa ayyablugha bi thamanina jaldatan wa yakunu man zada 'alal arba'in ta'ziran. Nah, hukuman bagi orang yang minum minuman yang memabukkan, ya, ini harus dipahami benar, ya, baik itu khamr atau yang lain. Kenapa dikatakan dalam ibarat ini khamr atau yang lain? Karena asal khamr itu adalah minuman yang dibuat dari peresan anggur. Nah, mana dijelaskan au ghairahu, berarti memasukkan minuman sing sekang badik, ya, bisa jadi peresan tebu, bahkan bisa jadi peresan tela, atau mungkin bisa jadi bahkan peresan salak yang di situ dijadikan sebagai minuman keras. Lah, itu hukumannya apa? Yaitu 40 jilidan, ya, cabukan, ya. Tapi 40 itu dengan ketika memenuhi syarat. Nah, di situ dibolehkan imam untuk menambah sampai dengan 80 dengan status yang 40 itu adalah sebagai hukuman, ya, sebagai takzir, ya. Takzir itu berbeda nanti dengan had, ya, nanti dijelaskan. Nah, itu didasarkan dalil Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadribu fil khamri bil jaridati wan ni'al arba'in wal jarid a'danun nahil idza juridat minal wara. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan cambuk atau pukulan terhadap orang yang meminum khamr, yaitu bil jarid wa ni'al. Bil jarid cara kongari blokeng, tapi blokengnya kurma. Jarid itu, lah, itu dijelaskan a'dhanun nakhil, jadi pelepah kurma yang sudah dibuang janurnya. Wa ni'al, sandal, ya, sandal. Jadi arba'in, ya, 40 tadi sesimpel itu. Nah, kita kan didramatisir terlalu besar, ya. Artinya ketika itu sudah dilakukan sebenarnya sudah selesai yang berhubungan dengan masalah urusan dunia. Nah, ini 40. Dalam hadis lain Anas radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jallada fil khamri bil jarid wa ni'al arba'in. Nabi menjilid, yaitu orang yang meminum khamr, yaitu dengan pelepah kurma dan juga sandal 40 kali. Nah, tsumma jalada Abu Bakar radhiyallahu anhu arba'in. Abu Bakar juga pada bersetelah Nabi, berarti Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar 40 kali. Falamma kana Umar radhiyallahu anhu wadana nas minar rif wal qura. Qala ma tarona fil jildil khamr. Nah, ketika kemudian kepemimpinan itu adalah berpindah ke tangan Umar, ya, ini orang-orang bertanyakan ma tarona fil jildil khamr. Ini orang-orang itu bertanya kepada sahabat Umar, bagaimana pendapatmu dengan masalah hukuman bagi orang yang meminum khamr. Faqala Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ara antaj'alaha ka akhaffil hudud. Faqala fajjalata Umar sama ini. Ya, orang berpendapat, dan Abdurrahman ibn Auf berpendapat supaya ini diambil yang paling ringan. Yang paling ringan yaitu yang dilakukan oleh Nabi 40. Tapi ternyata fajjalata Umar sama ini. Umar 80.
Kenapa orang ana sing ngomong bid'ah? Hah? Hah? Ana sing ngomong bid'ah ora? Ora kena kowe zaman Nabi patang bulu. Lah engko dhesit kudu dipahami. Ya. Lah wadala ala anna ziyatah alal arba'in ta'zir wa laysa bihad. Ma rawahu fil asyribah bab hadil hamri anna Utsman radhiyallahu anhu amara bijildil Walid ibni Uqbah ibni Abi Mu'ad fajaladu Abdullah ibni Ja'far radhiyallahu anhuma wa Ali radhiyallahu anhu yu'addu hatta idza balagha arba'in faqala amsik thumma qala jalada Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'in. Ya Utsman radhiyallahu anhu iki merintah bijildil Walid ibni Uqbah. Yo jilid sing jilid siapa? Abdullah ibnu Ja'far wa Ali radhiyallahu anhu. Yu'adu dihitung sehingga ketika sampai pada hitungan 40 itu kemudian emsik sudah cukup ya faqala terus dan ini dilanjutkan dengan karena apa? Cukup karena Nabi itu hanya menjilid 40 ya wa jalad Abu Bakar juga 40 tapi wa Umar samanin tapi semua wa kullu sunnah wa hada ahabu ilayya rawi sunnah. Lah, artinya kita mengambil 40 ya, itu dengan dasar karena yang dilakukan oleh Nabi. Dan itu lebih hati-hati di dalam masalah urusan hukuman. Ya. Lah, daripada nanti dengan kita menambah dari kadar yang sudah ditentukan. Ini karena ini sangat berpotensi ini kemudian menjadi sebuah kedoliman ya. Meskipun dalam hal ini kenapa yang lain mulai Nabi dan sahabat yang lain 40 kemudian Umar kok 80 karena yang statusnya sebagai had itu adalah 40 yang 40 itu sebagai takzir. Nah ketika hanya sampai di situ sebenarnya tidak ada masalah, tapi ketika kita pertanyakan lagi loh takzir kok sampai patang puluh ya. Kan hukuman had itu 40 masa hukuman tambahannya kok 40 udah tambahan kan mesti ini kudunya lebih sedek sekarang pokoknya lu ini masa wadah karo pokok ini kan menjadi pertanyaan makanya kebanyakan sahabat pada waktu tetap ikhtiyat yaitu mengambil 40 karena dia lebih akhwat fi babil uqubah akhwatu fi babil lebih hati-hati. Jadi dalam masalah hukuman iki lebih hati-hati. Nah, makanya kemudian menimbulkan kontroversi dalam masalah ini. Qala al-fuqaha fa amal arba'una al-waridatu 'anil nabi fahya al-had al-asasi wa amma khabaru anna Umar radhiyallahu anhu jalada thamni fawajahahu kama qala Ali li Umar radhiyallahu anhu nara an tajriya thamanin fa inau idza syariba syakara wa idza saraqauda wa idza hadab iftara rahu Malik fil Muwatta kitabul asribah babul had fil khamri wa haddal iftara thama wa mithwatar ithra innama yatimu ta'ziran hatta kalam bila yang bagi iftara kadzaba wa tahama ghairahu bizina. Ya ini mesti kan menimbulkan bagi akal-akal kita. Mungkin bagi kita akan mempertanyakan itu, kudune mempertanyakan. Lho nek orang mempertanyakan yo pancen ora pati paham. Lah iya. Lho masa hukuman pokok 40 kok takzire kok 40? Kan mesti tidak mungkin ketika itu kemudian tanpa adanya alasan. Tapi apapun alasannya, makanya kebanyakan rata-rata itu hampir semua itu lebih hati-hati di dalam mengambil keputusan. Nah, ini jelas otomatis kontroversi. Nah, sehingga diantara beberapa ulama fikih ini kemudian menjelaskan bahwa hukuman 40 yang ada pada hadis Nabi itu adalah had yang pokok.
Nah, adapun di situ ada hadis yang menjelaskan tentang Umar kok sampai menghukum sampai 80, maka diantara beberapa fuqaha itu berpendapat kama qala Ali li Umar radhiyallahu anhu, bahwa ini pendapatnya apa? Karena apa? Dia sampai menjatuhkan hukuman jilid sampai 80 karena ketika dia minum itu mabuk. Ya, mabuk. Orang minum mesti mabuk. Lah, ketika mabuk, dia itu ngomongnya wis ora karuan ngelantur. Ya, iftara terus wis ya kadhep ya goroh. Ya, bahkan ada yang beranggapan bahkan melakukan zina. Nah, ini masalahnya di situ. Yang kemudian Sayyidina Umar kemudian mengambil langkah tegas. Karena asasi yang pokok itu 40 iya ketika dia hanya minum. Lah, tapi pada seiring berkembangnya zaman, pada zaman Umar yang terjadi pada waktu itu yang kemudian Umar menetapkan 80 karena dia itu minum dan mabok. Mabok tidak hanya mabok ngomong yang lantur ora jelas, itu otomatis karena itu adalah efek daripada mabok, nggak jelas. Ya koroe ya iya, fitnah ya pokoknya nerocos nggak jelas di luar kendali. Ya, watama ghairu bisina, bahkan ada yang beranggapan bahwa di situ sampai kemudian terjadinya zina, sehingga kemudian mendesak itu hukuman itu kemudian ditambah itu untuk orang itu supaya untuk menambah rasa takut untuk supaya orang meninggalkan perbuatan tersebut. Ya, lah lidzalika kanal madhab ala anal afdal al iktisar alal al-id huwa al warid anin nabi. Tapi apapun alasannya, meskipun di situ kita harus menerima apa yang menjadi ketetapan Sayyidina Umar, dan tidak mungkin kita itu sampaikan bahwa itu adalah bid'ah, itu enggak. Tapi secara umum madhab yang ada itu rata-rata tetap dengan mengambil alat cukup, yaitu dengan menetapkan 40 ya, karena 40 itu yang diajarkan oleh Nabi ya. Nah, wala yuqamul had ala man syaribal khamri hala sukrihi li anna la yasulu bi inda idin al muzajjar wa inna ma yantadiru liyastafiqu min syakarihi fayuhaddu liyasulu bihi al inzijar anit ta'atil muskir marotan ukhra. Nah, had atau hukuman-hukuman yang diberlakukan pada orang yang meminum khamr itu tidak boleh dilakukan ketika dalam kondisi orang tersebut mabuk. Karena apa? Karena itu tidak akan menimbulkan tidak akan menjadikan kita hasil maksud. Nah, maksud hukuman itu apa? Itu adalah untuk menimbulkan efek jerah. Nah, ketika dalam dia kondisi mabuk kemudian dihukum, ada dampaknya apa enggak? Tidak ada. Makanya hukuman itu harus dijatuhkan ketika dia itu sudah normal, kembali pulih kesadarannya, baru kemudian dikenai hukuman. Karena hukuman itu yang pokok itu adalah supaya di situ bisa menimbulkan efek jerah bagi pelaku. Jadi minimal ngesuk wis ora ada remek kawake dikebuki lah kan. Nah, ketika dalam kondisi mabuk maka maksud itu kita tidak akan pernah sampai. Nah, atas dasar itu makanya itu harus memenuhi syarat. Jadi dalam Islam itu tidak segampang yang kadang terjadi di masyarakat kita. Hukum dalam Islam orang mencuri wajib dipotong. Nah, tapi memahami pencuri yang sampai diperbolehkan dipotong tangannya, itu kan harus ada kriteria tertentu. Dan siapa yang harus memotong? Nah, kita kan orang. Dalam hukum Islam pencuri tugel tangannya, tok ngertinya. Nah, ini ketika diterapkan, itu tidak akan menjadi masalah, tapi di situ justru berpotensi fitnah. Ya, makanya sekarang mulai berkurang. Pokoknya hukum-hukum itu satu persatu nanti akan hilang.
Ya, ya sudah sekarang jarang di Saudi saja, di Arab sudah jarang hukum potong tangan. Ya ini jarang. Ya wis ngono wis jelas. Harus memenuhi syarat lah. Surutu thubuti hadis surbil muskir. La yasbutul had alal tambis surbil muskir illa bi hadil amronil itsnaini. Ya. Jadi syarat-syarat bahwa orang itu bisa ditetapkan sebagai tersangka yang berhak untuk mendapatkan hukuman atas minuman keras. Itu harus diketahui dari beberapa hal. Ya. Yang pertama al-bayyinah al-kamilah. Ya. Harus ada saksi yang sempurna. Ya. Nah, saksinya berapa? 2 orang laki-laki yang adil, bukan orang fasik. Ya, fala yasbutul had bi syahadati rajul wa imra'atin wala bi ilmil hakim. Ya, bal budda min syahadati rajul isnaini adla ini. Itu harus 2 orang saksi. 2 orang saksi iki sing adil. Lo ngerti ada wong mendem ya wong fasik mesti. Sing lapor wong mendem bareng, Mbah. Ayo ora diterima. Dan itu harus 2 orang saksi yang adil. Bahkan ketika 1 orang saksi, ya, 1 orang saksi dan 2 orang perempuan belum bisa diterima. Bahkan hakim sekalipun yang memberikan hukuman tanpa adanya saksi melihat langsung ini tidak bisa dijadikan sebagai hukuman. Benarnya polisi ini wong gimana mendem. Ini tidak bisa dibenarkan. Tapi di sini harus ada al-bayyinah al-kamilah. Ini jadi kan meminimalisir di dalam Islam untuk menerapkan hukuman saking emane. Saking emane. Loh, hakim kan yang menentukan. Nek hakim tok sing weruh, wong lagi mabuk, mamane. Kok hanya hakim? Dia kan yang memutuskan hukuman, tapi dia tidak memiliki saksi. Ini tidak bisa menghukum. Benar-benar di sini harus ada 2 orang laki-laki saksi, dan itu yang adil. Yus adil minimal orang fasik gitu ya, tidak fasik gitu Bang. Itu yang pertama. Nah, saya isna ini ada wadali maja'a fil hadis Muslim fi radhiyallahu anhu lil walid Abu Syafa sayyid rajul al-asri babu hadil khamr. Itu yang pertama, bayyinah kamilah. Yang kedua, iqrar. Ya. Wadzalika iqrar itu pengakuan, ya, bi ayyat ta'arafa annahu syariba muskiran aw khamran wal iqrar hujjatun taqumu maqamal bayyinah. Ya. Yang pertama tadi saksi yang sempurna, yaitu 2 orang laki-laki yang adil itu harus ada. Atau yang kedua di situ berdasarkan pengakuan. Karena pengakuan itu bisa dijadikan sebagai hujah atau dasar yang menempati posisinya daripada saksi. Hada wa yakfi al-itlaq fi kulli minal iqrar wa syahadah ay fa yakfi fi iqrai ayyakula syaribtu muskiran wa yakfi fi syahadatin ayyakula innahu syaraba muskiran fala yustaratu ayyakula huwa saribtuhu aliman mukhtaron au yaqulu syahidani syarabahu aliman mukhtaron. Ikrar itu sudah langsung bisa dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman, meskipun ikrar itu secara mutlak, ya. Mutlak artinya hanya menyebutkan dah pokoknya saya habis minum minuman keras, saya harus habis minum sesuatu minuman yang memabukkan, meskipun tanpa harus dijelaskan. Dia tidak menjelaskan bahwa dia tahu bahwa minuman itu haram dan dia minum atas kehendak sendiri. Hanya mutlak, saya minum minuman keras, itu sudah bisa dijadikan sebagai alasan untuk menjatuhkan hukuman. Demikian juga dengan ungkapan saksi, di mana saksi ketika itu cukup dengan ungkapan yang mutlak, yaitu bahwa dia melihat innahu saroba muskiron, bahwa orang itu benar minum minuman keras. Nah, terlepas di situ kehendak sendiri atau dia tahu tidak tahunya masalah, itu bukan masalah. Asru lam yasrifu illa wa huwa alimun bi kaunihi muskiron, karena dengan melihat asal
ya. Karena asalnya apa? Bahwa annahu lam yashribhu illa wa huwa alimun bikana muskir. Dia tidak akan minum kecuali dia tahu bahwa minuman itu bisa memabukkan dan itu atas kehendak sendiri. Nah itu memandang asal. Tapi ketika dalam penyelidikan kemudian kok terbukti bahwa dia itu minumnya itu karena ada unsur paksaan, maka nanti akan berbeda. Artinya had itu akan gugur ya. Jadi memandang asal pertama. Asal dia pasti tahu bahwa yang diminum itu adalah sesuatu yang memabukkan dan otomatis atas kehendak sendiri. Ini asal. Kan jarang meskipun dalam kadang ada orang minum dipaksa. Tapi umpamanya di persentase itu kan sangat kecil. Maka secara umum kita memandang asal. Lah, adapun kemudian dalam penyelidikan itu kemudian kok terbukti bahwa minumnya dia itu adalah karena ada unsur paksaan, maka nanti hukuman had itu akan bisa gugur ya. Enak ya. Lah wa dalilu dzalika umum qali sallallahu alaihi wasallam innallaha wadda'a 'alal ummatil khata' wa nisyan wa ma istaqrahu alih. Karena di situ jelas ya dalilnya dawuh Kanjeng Nabi bahwa Allah itu membebaskan dari umatnya yaitu yang hal-hal yang disebabkan karena faktor kesalahan dan kelalaian dan sesuatu yang di situ mengandung unsur paksaan. Jadi karena dipaksa ya. Lah mana wala yadkhulu fi hukmi syai'in minal bayyinat awil iqrar al-qai' wala istiqna wa huwa sumra'iatul muskir minal fam lihtimali udrin min nahwi ghalatin aw ikrah wa idza waqa'al ihtimal lam yajuz had. Ya, ini untuk hukuman itu harus jelas ya. Bahkan tidak bisa di sini dikatakan sebagai orang yang minum minuman keras ya, minum-minuman keras umpamanya yang berhak untuk mendapat hukuman hanya karena faktor mutah ya. Kita kan begitu gampang di budaya kita ya, ana wong untal-untul ana lanang karo wadon nang salakan umpamane sampean mesti wis ngapa maning nggih wis ora mungkin hukuman berat, padahal bisa jadi tujuannya memang benar-benar apik. Nah, demikian juga kita dalam fikih, dalam syariat Islam tidak segampang itu. Pengakuan oke, ketika itu pengakuan itu bisa berdampak pada hukum. Tapi ketika hanya sekedar indikasi, itu tidak bisa dijadikan sebagai objek untuk menjatuhkan hukuman. Contoh umpamanya kayak dene mungkin cangkeme mambu, ya, mambu, mutah, dan mutahnya benar-benar itu berupa sesuatu yang memabukkan atau aroma. Yo, cangkeme ngomong wis ABB iki mambune alkohol. Ya. Kenapa dalam syariat kita kok tidak tegas? Karena apa? Kita saking tinjauannya itu tidak sesempit itu. Karena bisa jadi orang yang mutah atau bau minuman keras bisa jadi benar dia minum, tapi minumnya karena udur, satu karena dipaksa, dah umpamanya, atau karena udur dalam kondisi tertentu, benar-benar kondisi harus minum untuk bertahan hidup, sementara yang ada adalah minuman keras. Loh, pernah mikir gitu? Itu kan gampang, saking gampang, anak wong lanang, ngapa manis, orang mungkin, wos kabar tersebar. Nah, kita harus bersikap bijak dan realistis. Makanya dalam masalah hukuman ini saking hati-hati ya, hati-hati. Makanya tidak bisa ya, tidak bisa menghukumi sesuatu ini kayak seperti orang mutah benar yang keluar itu minuman keras atau aroma minuman keras keluar dari mulutnya, karena masih di situ ada kemungkinan bahwa di situ masih ada kemungkinan yaitu karena faktor udur, karena gholat, karena kesalahan, mungkin dia benar-benar tidak tahu saking lugune ya, si lugu dari gua hantu orang ngerti lorke
lor kidul, atau tahu bisa jadi. Tapi karena dia tidak berdaya ketika dipaksa. Nah, makanya dalam kondisi seperti itu kita tidak segampang itu kemudian memvonis bahwa dia itu adalah salah. Nah, karena apa? Nah, itu juga dalam masalah hukum-hukum seperti itu. Kenapa? Identik di situ kok kayak dalam syariat kita itu memberikan keringanan. Karena memang dawuh Kanjeng Nabi, idra'ul hudud anil muslimin mastatatum. Selagi bisa, had hukuman seperti itu sebenarnya kita hindari. Selagi masih bisa, ya. Selagi masih bisa, kita hindari sebisa mungkin. Berarti sampean kudu hukum kok ora tegas. Sampean ngomong gue. Lah, ini dawuh Kanjeng Nabi, iki selagi mampu. Nah, kalau memang di situ selama masih ada solusi yang lebih bijak, artinya tanpa harus kita menjatuhkan hukuman itu, fakhallus sabilahu, biarkan dia itu lepaskan, ya, berikan dia itu solusi. Lah, karena apa? Karena fa innal imama ayyukti afil afi khairun min ayyukti afil ubah. Karena apa? Imam salah di dalam memberikan maaf, artinya tidak menghukum, ini jauh lebih baik, ya, daripada kesalahan di dalam menjatuhkan hukuman. Ya, jadi asik ya. Jadi kesalahan imam, loh salah kok malah dicul, iki lebih apik daripada kesalahan di dalam menjatuhkan hukum. Kayak kena salah kan, wis kena salah, lo kok bisa ucul, bisa dibebas, iki lebih apik daripada salah di dalam menjatuhkan hukuman. Ya, iki di sini bukan berarti terus mencelak, karena memang saking luasnya, yaitu kebijakan kelonggaran di dalam agama Islam. Jadi tidak kok gambaran bahwa Islam itu beras-beras titik-titik tugel tangane titik-titik pateni wajah-wajah ora. Kenyataannya jelas sekali dawuh Kanjeng Nabi, selagi sebisa mungkin kalau memang ada solusi, berikan dia solusi, ya. Jadi kesalahan di dalam memberikan maaf, pengampunan ini jauh lebih baik daripada kesalahan di dalam menjatuhkan hukuman. Kan enak, ya, bukan berarti orang tegas, ya. Jadi mana dalam banyak hal itu, ya, kita mana kok sampean masa lalunya, wis gak usah cerita dengan masa lalu yang nggak jelas, ya. Terus sampean supaya memaneka terus saking mamanya kan fenomena kejadian-kejadian akhiran ini kan banyak kejadian-kejadian yang lucu, ya. Ya mulai mamanya zaman Ajinomoto, kemudian dikabarkan bahwa di situ mengandung minyak babi. Ada seseorang yang kemudian datang pada tim medis supaya perutnya dibersihkan. Kayak kan hebat. Tapi bagi orang ini goblok, ya, mana kan? Nah, karena kita berislam itu dengan cara yang cerdas, wajib sugih wong mantu, ya, wong mantu mumpuhe daging sapi, bar mangan warik jebule daging babi, ora usah didramatisir terus mau mendem ora, jebule pada rasane karo iwak tapi bener-bener orang ngerti. Loh, kita kan didramatisir sedemikian rupa. Nah, ketika tahu, lu memang nggak tahu. Orang ngerti, jadi daging kelinci jebule daging kucing, loh. Kan tinggal kita ambil hikmah, jebule rasanya meh pada. Kan nggak masalah apa enggak? Kan nggak masalah. Lah, makanya asik deh kalau kita memahami. Mana iki bener, iki kudu mana idra'ul hudud anil muslimin mastato. Selagi bisa itu bebaskan dari hukuman. Jangan hukuman itu justru menjadi sasaran pokok, seolah menjadi target. Bahkan yang sekiranya masih ada solusi pun diprioritaskan, tetap harus dihukum. Mana nanti dawuh fa in kana lahu makhrajun fa khallu sabila
selama di situ masih ada solusi, maka berikan dia itu solusi. Karena apa? Kesalahan imam di dalam memberikan maaf itu jauh lebih baik daripada kesalahan imam di dalam menjatuhkan hukuman. Ya, jelas ya. Jadi asing. Jadi Islam itu indah ya ketika kita sosialisasikan Islam dengan tendensi ilmu yang jelas, jangan setengah-setengah. Ya, sebisa mungkin dia udah berikan maaf. Tapi bukan berarti kita tidak punya prinsip, tapi kita harus tendensi kita adalah ilmu. Nah, sekarang man yatawalla tanfidal had. Siapa yang berhak untuk meluluskan hukuman-hukuman itu? Nah, ini juga harus kita tahu. Ya, terus ada sampai anak maling cekelan yang jagani terus posisi bagian bacok. Ini adalah syariat Islam. Repot ini. Makanya kita harus tahu satu rangkaian. Nah, ketika ada hukum had, siapa yang berhak untuk meluluskan hukuman tersebut? Nah, haddus syurbi ka ghairi minal hudud inama yatawalla tanfidahu al hakim. Siapa yang berhak untuk melakukan menjatuhkan hukuman-hukuman yang sudah yang disampaikan dari kemarin itu, yang berhak itu adalah hakim. Falalam ya'lamil hakim bil amri aw lam yathbut indau mujibul had lam yajuz li ghairi min amatin nas ayyatawala anhu iqamatal had tar'an lil fitnah. Nah, sekarang ketika hakim tidak mengetahui, ya ini wong ngombe khamr, hakim tidak mengetahui, ya, atau di situ cekel ditangkap tapi tidak terpenuhi aspek-aspek yang mengharuskan dia dihukum had. Umpamanya saksinya kok hanya satu, ya, atau saksinya dua tapi fasik, berarti kan tidak terpenuhi. Nah, ini otomatis kan berarti hakim tidak mungkin menjatuhkan hukuman. Nah, ketika hakim tidak menjatuhkan hukuman, maka secara otomatis untuk orang-orang yang secara umum itu juga tidak boleh menjatuhkan hukuman. Bukan kok terus hakim ora di hukum wis ngene tak gawe hukum dewek. Tidak ada. Karena hakim akan bisa menjatuhkan hukuman itu manakala syarat-syarat untuk dilaksanakannya eksekusi hukuman itu adalah terpenuhi. Ketika syarat itu tidak terpenuhi, nisbat dalam masalah ini mungkin saksinya hanya satu tidak terpenuhi, atau mungkin saksinya dari sisi jumlah terpenuhi tapi dari sifat itu tidak terpenuhi. Tidak bisa. Nah, ketika hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman, maka secara otomatis orang lain juga tidak bisa menjatuhkan hukuman. Karena apa? Tujuannya itu adalah dar'an lil fitnah, yaitu untuk menghindari fitnah. Ya, itu harus dipahami yang seperti ini. Wala yukallifu syaribul khamri aw mustahiqul had ayyan kana ayya ridha nafsahu lil had amamal qada bal yakfi ayatuba taubatan shadiqatan bainahu wa bainar rabbi subhanahu wa ta'ala. Ya gimana wong yo aja wis pokoke aja seneng masa lalu dakik nemen, ya masa lalu wis pokoke bagian daripada cermin untuk kita menuju masa depan. Jadi di antara kita kan sering wis zaman siki ceritane masa lalu. Iki mesti angel majune. Ya, ketemu wong ceritane zaman mien, wah iki zaman mien nyong, iki mesti angel majune, ya. Jadi masa lalu ya selewat. Wis yang kita hadapi, kita lebih siap untuk menghadapi masa depan. Tapi kita kan enggak. Ya, terutama wong tua-tua biasanya masa lalu terus gue ngapa? Sampai gigwal kang wit kerambil, ngene cerita ora rampung-rampung, manfaatnya apa? Nek sampean tengkor tetep tengkor, ora mungkin terus cerita kena ping 1000 tengkor ilang kan ora. Ya, sing ana tambah lara ati. Yo wis, masa lalu selewat. Ya. Lah, karena apa? Makanya dalam hal ini
kita kadang bisa jadi ini justru menjadi problem bagi kita yang berkaitan dengan masalah hukuman. Sampean masa lalunya suka meminum khamar umpamanya. Dengan sampean cerita, otomatis itu bagian daripada ikrar. Sampean kena hukuman berat. Kena. Nah, padahal dalam syariat tidak ada paksaan bagi kita. Umpamanya kok orang kan mungkin berpikir, waduh aku mien ngombe khamar kayak. Berarti selama saya belum dihad itu berarti belum selesai. Sehingga dia seolah-olah islami sekali dan menyerahkan diri. Oh, saya dihukum ya Rasulullah. Dan hal itu sempat terjadi sejak dulu. Nah, makanya dalam tidak ada tuntutan bagi peminum khamr yang dia berhak atas had, ya. Itu untuk menawarkan dirinya untuk dihukum, ya. Sampean dulu pernah minum minuman keras dan saksinya ada, ya, dan masih hidup mungkin. Seandainya ini disampaikan ke qadhi, berarti ini akan jatuh. Apakah dia harus menyampaikan hal itu supaya dia dihukum? Lah, tidak ada keharusan, ya. La yukallifu syari'u al-mustaqil had ayyan kana ayyurito nafsahu, untuk menawarkan diri untuk dihukum. Nah, terus solusinya ya cukup yaitu dia itu harus bertobat yang sungguh antara dia dengan Allah. Ya, jadi sing mien-mien beler-beler iku rasa dadak membanggakan masa lalu, ya. Nyong mien jaduk banget, oh siki mlaku seger prubuh. Lah terus yang dibanggakan itu apa? Udah yo, nyong mien iki kepan nyong mien sugih banget. Nyatane siki yang melarat. Wis ndak penting sama sekali, ya. Mana lebih baik kita adalah berbicara tentang sesuatu yang akan kita hadapi. Wis masa lalu wis lewat, ya. Wis kita kembali ke lembaran yang baru. Jadi kita pola pikir kita itu, ya. Nah, karena apa? Ada konsekuensi di balik itu. Mungkin gambaran kita tidak berdampak, tapi secara fikih bisa jadi itu adalah akan berdampak hukum. Kan repot. Nah, sampai mien tukang mendem, wis ora masalah. Ora sandadak ngaku-ngaku terus menyerahkan diri, ndak. Tapi cukup di situ adalah tobat yang benar-benar tobat antara pelaku dengan Allah, ya. Yaitu dengan ayo memperbaiki kebaikan, karena kejadian seperti itu juga terjadi pada zaman Nabi, ya. Itu dikisahkan Anas radhiyallahu anhu qol kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun, ya. Ketika Anas ini lagi bersama Nabi, tiba-tiba itu datang seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah ini asabtu hadan, ya Rasulullah saya itu berhak untuk dihad, saya itu harus dihad ya Rasulullah. Fahakimhu alaiya, lakukan hukuman kepadaku ya Rasulullah. Iki ngomong cara gampangnya jeneng ya Rasulullah, kula niku nglakoni ngeten kula niki kudu dihad. Ya Allah, ya Rasulullah kula mbok dihad ya Rasulullah supaya urusane rampung. Qala walam yas'al anhu. Nabi ora takon blas. Ya, Nabi ora takon. Jadi ya mireng tapi digawe kaya orang mireng, orang digubris. Nah, qala wa hadratis salat. Terus datanglah waktunya sholat. Nah, kemudian orang itu sholat bersama dengan Nabi, orang yang mengakui dia itu harus dihad. Nah, falama qada Nabi SAW sholat qoma ila Rasulullah. Setelah selesai sholat, orang itu mendatangi Nabi lagi. Faqala ya Rasulullah ini asabtu hadan fa'akim fiyah kitab Allah. Ya Rasulullah, saya itu harus dihad ya Rasulullah. Maka laksanakanlah ya Rasulullah kepadaku akan ketetapan Allah. Dia tetap ngotot minta dihad rumangsane supaya dengan dihad itu seolah-olah itu anggapannya semua selesai sudah. Apa dewe Kanjeng Nabi? Alaisa qad sholaita ma'ana? Bukanlah kamu sudah sholat bersamaku? Akhirnya laki-laki itu na'am, nggih Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi do fa innallaha qad ghafara laka dunuba tambaka. Allah tetap mau mengampuni dosamu. Aqala haddaka, yaitu had kamu, ya. Jadi ndak usah terus masa lalu kubur dah.
ya, masa lalu masa lalu. Jadi zaman siki wegen bicarane masalah lalu. Jadi zaman siki ya siki, mana alal akil ayakuna arifan bizamani. Jadi wong sing duwene akal kuwi wong sing ngerti zaman siki yo bicara siki wis miyen wis lewat wis ora usah wis giguale sekang wit wis 10 tahun saben jegong karo wong gen ngelus-elus dengkul peken ditakoni. Lah terus manfaatnya apa? Lho duite ilang wis 10 tahun. Saben wong gen diceritani nyong yen asline sugih duite colong wong dadine mlarat. Lah terus manfaatnya apa? Nek ora kebener wong odar. Ayo, yo wis pokoknya kita masa yang harus lebih baik bersiap dengan masa yang kita lewati ya. Kita ngaku karepe iki harapannya supaya jadi wong sing top, ngaku bahwa dia harus dilaksanakan ya Rasulullah apa yang ada di dalam kitabullah. Apa dawuh Kanjeng Nabi penak alaisa qad sholata mana lho sampeyan salat karo nyong iki nggih fa innal yo wis Gusti Allah wis ngapura hateko ya. Jadi kan ini digambarkan dalam gambaran yang hidup, sebegitu bijak dan indahnya ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Ora seberapa gawate digawe medeni wong sing asale donge ramah malah digawe medeni wong. Ini tidak penting sama sekali dalam penerapan hukum dalam Islam juga seperti itu. Wa fi hadis Mus'ab indal Muslim qala Umar radhiyallahu anhu li rajul laqad satarakallahu law satarta nafsak. Ya, gimana dalam hadis yang lain iki saya mirip dengan hadis yang di atas dawuh Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar iki dawuh maring kepada seseorang laqad satarakallahu law satarta nafsak. Ya, sungguhnya telah Allah itu telah menutupimu seandainya kamu menutupi dirimu sendiri. Wis nglakoni masalah wis meneng wis tobat temenan. Lho sing dadi masalah meneng ora tobat tobat iki masalah. Nek sampean ngrasa salah temenan karo Gusti Allah, sampean ora sing ngerti, wis meneng dipendem, tobat temenan. Wis harapane wis kuwe al hasanatu yudhibna saya tapi tobaté sing temenan. Tapi gelendam ora tobat ya lebih berat ya. Ini konteksnya akan sangat berbeda. Laqad satarakallahu law satarta nafsak. Nah, qala dzalika ala musma'min Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yunkirhu alaihi. Nah, kenapa? Loh, Sayyidina Umar ini bukan kok atas inisiatif sendiri mencetuskan kalimat seperti itu, tapi Sayyidina Umar itu adalah didasarkan apa yang ia dengar langsung dari Rasulullah. Dan tidak ada yang mengingkari satupun ya. Laqad satarakallahu law satarta nafsak. Gusti Allah ke bakal nangkono nutupi aib sampean, kesalah-salahane sampean, nek sampean juga nutupi awake dewek. Dadi peteng nyong yen nggih. Nah, itu ora penting ya. Tapi alhamdulillah siki bisa sergap nang majelis bareng sampean. Sampean wis manduk-manduk sampean manduk-manduk. Hebat engko ketemu karo wong maning ya. Iki nyong tobat ya. Terus hebat. Tapi golemu lah apa pentingnya? Kenapa pentingnya? Lah, objek dari semua yang secara umum itu adalah sesuatu yang sasarannya adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah. Pada sampean cerita keramatnya sampean, terus ada efek yang kemudian mendekatkan diri kepada Allah apa? Kiai Majid bisa malih jadi kodok, bisa jadi kadal, bisa jadi ula, bisa jadi wak, tope. Nah, ini sampean ceritakan keistimewaan itu. Kemudian kira-kira yang Anda ceritai seperti itu kemudian ada efek yang
bisa menjadikan orang itu lebih mendekat kepada Allah apa enggak? Hah? Hah? Tidak ada. Lah terus untungnya apa? Hah? Lah bagi yang kita tahu ya tidak penting. Masjid bisa jadi kadang, bisa jadi kodok, karepe jadi kodok terus yang ngono. Selesai. Hah? Hah? Kan enak, ya kan? Lah ya, lah tapi selama ini kita kan enggak. Wah, aku di situ wis ngene. Wah, aku penggaweane mendem terus ya kan? Alhamdulillah iki poso ketemu sampean, iki aku dadi bisa dadi aktif nang majelis taklim. Nah, ketika kita menggunakan ilmu, hal seperti itu tidak seharusnya itu diungkapkan. Karena seperti ini, yaitu seandainya kamu menutupi dirimu sendiri, niscaya Allah pasti juga akan menutupi. Itu tobat sing benar-benar, dan itu hubungannya Anda dengan selesai. Ya, asik ya. Nah selama ini kita tidak pakai ilmu, jadi gumun. Kalau pamane klasik Kiai Birin, kalau cerita gelem ora rampung kayak wong hebate. Primen Den, lho nih Korean. Ya, jadi seolah-olah menjadi sesuatu yang wah gitu kan. Padahal kan justru itu adalah sesuatu yang gak penting. Wis masa lalu kubur wis lewat. Lu sampean ben maling, sembuh kelalen. Wis sing penting siki ngibadah, tobat, wis ndak masalah. Terus ndak usah terus jangan dibongkar lagi. Oh iya nyumun apa sih ora tak colong. Ya iki repot. Iki repot. Minum minuman keras, wis tak kumbe kabeh, repot ora? Itu berdampak pada konsekuensi hukum seperti itu. Nah padahal dalam ajaran kita enggak. Saya Umar bukan beliau yang mencetuskan, tapi didengar langsung dari Rasulullah. Ya, makanya sebisa mungkin hukuman-hukuman itu malah dihindari. Qala dzalika ala musma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yukiruhu alaih fadala ala hadha wa al-madrub firsar ilah. Lah di antara dasar-dasar itu menunjukkan bahwa itulah al-madrub firsar ilah azza wa jalla. Bisa mungkin itu meringankan hukuman, menutupi aib. Orang kok bagian sampean saking religiusnya menjadi sponsor dari tim ngember aib jering go li'i'la'i kalimatillah bagian ngintip aib jere wah akeh lah itu enggak, itu malah justru al-matlub fi syar'il azal ayastarul al-insan ala nafsi sebisa mungkin minimal kita menutupi dirinya sendiri wa yatubu bainahu wa baina rabbihi tobat sing temenan. Ndak ada untungnya Anda ceritakan masa lalu, kebrutalan panjenengan, kemalingan jenengan wis biyen tukang nyolong durian ya wis simpen wis tobat ya Allah nek kelingan ya diliru ora sah dengan rasa bangga durian ini siapa sing urung tau tak colong nyong aman tak colong kabeh wis nyong wis ngerti kabeh dure lah wis ngono gen kober dengan perasaan bangga iki goblok murokat. Nah, ya kelingan wis diseru tang wis ora kelingan sing wis mati wis tobat sing temenan ndak usah diceritakan itu sama sekali ndak penting. Lah ini ya mana ayastarul insan ala nafsihi wa yatubu bainahu wa baina rabbih tabaraka wa ta'ala. Tadi wis kubur masalah lalu dan kita lebih fokus untuk menghadapi masa yang akan kita hadapi. Jadi siapapun Anda ya penjahatkah atau pencurikah atau pembohong atau apa, dah kubur masa lalu dan tobat yang benar-benar hubungannya Anda dengan Allah.